Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara semua, kita satu majelis dengan Kiai Haji Lutfi Basori, pengasuh Pondok Pesantren Ribat Murtadho Al-Islami Singosari Malang. Dalam majelis yang insyaallah penuh barokah ini, kita akan membahas tentang pernyataan salah satu calon gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, tentang surat Al-Maidah ayat 51 yang sempat memancing reaksi secara viral di media sosial. Selamat siang Yai Lutfi. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa berdiskusi dengan panjenengan. Yai, ingin saya tanyakan tentang pernyataan Saudara Basuki Cahayapurnama yang berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 51. Menurut pandangan panjenengan, bagaimana menyikapi tentang fenomena tersebut? Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebetulan hari ini suara saya kurang sehat ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Kalau saya diminta untuk menyikapi tentang pernyataan Pak Ahok gitu ya, gampangnya ya, tentang surat Al-Maidah ayat 51 itu begini. Dia sebagai orang yang non muslim maka tidak patut untuk menyinggung kitab suci umat Islam. Dia kan punya kitab suci sendiri kan begitu. Dia punya Alkitab atau Injil lah begitu ya dalam bahasa mereka. Mestinya itu yang dipergunakan. Dia non muslim, dia beragama Nasrani. Kalau sudah demikian kan menjadi umat Islam ini gerah. Jadi dia memancing reaksi umat Islam. Kalau misalnya bicara tentang masalah pilkada itu ya tidak haruslah menyinggung umat Islam secara nasional, bahkan bukan sekedar nasional, ini internasional, karena umat Islam berada di mana-mana. Tapi kalau dikatakan bahwa surat Al-Maidah ayat 51 itu membodohi umat, kalau dibaca dan dipraktekkan maka tidak bisa untuk memilih dirinya Pak Ahok. Nah, ini kan namanya pelecehan terhadap umat Islam. Kita ini kan yakin, umat Islam itu yakin apapun yang ada dalam kitab suci itu benar. Ya memang kalau dinyatakan di sana umat Islam haram memilih orang non muslim sebagai pemimpin, yaitu keyakinan. Maka sudah selayaknya pihak-pihak terkait, khususnya aparat keamanan dari Polri ya, yang memperlakukan hukum yang sama, tidak tebang pilih. Maka karena Pak Ahok ini meresahkan, dan juga dalam pandangan umat Islam khususnya para ulama bahwa Pak Ahok ini sudah masuk dalam wilayah pelecehan atau penghinaan terhadap ayat Al-Quran, maka ya selayaknya diproses secara hukum begitu. Tapi kalau ini dibiarkan kan berarti akan terjadi Pak Ahok yang lain semacam itu. Ini mengkhawatirkan. Sekarang bangsa Indonesia ini dalam keadaan panas gitu. Sekarang ditambahi dengan pernyataan Pak Ahok, kan ini kan tidak bijak menurut saya begitu. Banyak pihak-pihak yang mendukung Ahok itu mengatakan bahwa tidak ada unsur penistaan agama yang dilakukan oleh Pak Ahok. Itu dengan alasan apa yang dikatakan oleh Pak Ahok itu tidak secara langsung menyinggung surat Al-Maidah ayat 51, tetapi itu menyinggung subjeknya, yaitu orang-orang yang memakai surat Al-Maidah ayat 51 untuk mempolitisasi masyarakat untuk tidak memilih Pak Ahok. Itu bagaimana komentar Yai? Begini ya, umat Islam itu kan punya keyakinan terhadap kitab sucinya itu Al-Quran. Apapun yang ada dalam Al-Quran diyakini kebenarannya gitu. Sedangkan Pak Ahok non muslim. Sekali lagi masyarakat ini resah. Masyarakat ini resah atas apa yang dilakukan oleh Pak Ahok kan begitu. Barangkali sama kalau ada tokoh Islam mempergunakan ayat-ayat di dalam kitab suci agama lain untuk kepentingan pribadi umat Islam misalnya, atau kepentingan politisasi, tentu pemilik dari kitab suci itu juga akan marah kan begitu. Nah ini Pak Ahok menyebabkan kemarahan masyarakat
atau umat Islam. Jadi penyebabnya adalah ucapan Pak Ahok. Coba Pak Ahok tidak bicara tentang ayat suci, kan selesai. Jadi ini kan tidak bijak Pak Ahok ini. Nah ini yang perlu harus dipanggil oleh aparat kan begitu. Kemudian diminta klarifikasi bagaimana ya. Nah, kemudian ya memang kalau dinyatakan oleh pakar-pakar ahli dalam bidang agama, nah, kita kan mesti ada saksi ahli itu kan ada. Maka yang mengatakan ini termasuk pelecehan atau tidak bukan aparat kepolisian, bukan masyarakat, tapi ahlinya kan gitu. Maka kewajiban Polri yang memanggil karena dia sudah masuk dalam wilayah SARA kan begitu. Di sisi lain Pak Ahok sering mengatakan jangan ucapkan SARA dan segala macam. Ini SARA dia masuk kepada wilayah umat Islam dan begitu. Jadi yang jelas tidak benar lah. Maka menurut saya pribadi, kebetulan saya juga salah satu dari pengurus Majelis Ulama Indonesia di wilayah Kabupaten Malang gitu ya. Maka saya minta kepada aparat keamanan khususnya Mabes Polri untuk memanggil Pak Ahok, dan apabila ada masyarakat yang keberatan atas pernyataan Pak Ahok ya harus dilayani sebagaimana setiap masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mata hukum kan begitu. Jadi tidak tebang pilih. Masa di Indonesia ini kalau hukum itu ke bawah tajam, ke atas tumpul. Ini kan namanya bukan negara hukum ini. Negara yang kacau jadinya. Naudzubillah min dzalik. Barangkali itu. Mohon maaf ya. Saya kurang sehat ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Yai atas diskusi yang sangat menarik. Demikian pemirsa diskusi kami dengan Kiai Haji Lutfi Basori, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang. Semoga diskusi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.